Hari ini Anda mungkin bisa mencari banyak emas di tempat pembuangan sampah daripada di tambang. Tapi untuk mengekstraknya, akan membutuhkan proses yang mahal dan meninggalkan pencemaran. Sering dilakukan di tempat pembuangan sampah beracun. Bagaimana hal ini terjadi? Silahkan klik subscribe dan aktifkan lonceng untuk tetap update di Radar Emprit, mengupas apa saja yang mungkin tidak Anda ketahui. Sebuah startup Selandia Baru telah menemukan cara yang lebih bersih dan lebih aman untuk melakukannya. Bahan rahasianya berasal dari alam, yaitu organisme mikroskopis yang berevolusi untuk menyerap logam mulia. Inovasi perusahaan Mint dimulai dengan papan sirkuit yang ada di dalam hampir pada setiap perangkat elektronik. Para pendiri perusahaan berpikir bahwa jika lebih mudah untuk mendapatkan logam berharga dari limbah elektronik, negara akan memilih untuk berurusan dengan itu secara lokal. Banyak emas terbungkus dalam chip elektronik. Langkah pertama adalah dengan menggiling papan sirkuit menjadi seperti pasir, kemudian pekerja menyekop pasir ini ke dalam reaktor dan selanjutnya akan mencampurnya dengan bahan kimia. Selanjutnya, mesin memompa campuran ke dalam mesin penyaring untuk memisahkan cairan dari padatan. Cairan biru tersebut mengandung konsentrasi tembaga yang tinggi, seperti timah, dan lainnya yang kurang berharga. Inovasi perusahaan Mint menggunakan listrik untuk menarik keluar tembaga. Tetapi pada langkah tersebut palladium dan emas masih terjebak dalam padatan. Mereka lebih sulit untuk larut dan membutuhkan campuran kimia lain. Langkah selanjutnya dalam prosesnya, Mint membutuhkan bantuan alam. Mint adalah perusahaan pertama yang menggunakan mikroorganisme untuk seleksi yang berkonsentrasi pada pemisahan logam mulia. Tim Mint menemukan mikroorganisme kecil ini pada tahun 2017 melalui serangkaian penelitian ke tempat-tempat seperti tambang yang ditinggalkan atau ladang dengan peralatan berkarat. Mikroba tampaknya menemukan cara untuk berkembang di lingkungan apapun. Mereka mengumpulkan spesies bakteri dan jamur yang berevolusi untuk terikat dengan logam tertentu. Mikroorganisme tersebut berhasil memulihkan emas dan juga palladium. Selama beberapa jam, mikroba akan menambah berat mereka saat mereka menyerap ion logam mulia. Dan sekarang akhirnya Mint punya pasta mikroba yang terkonsentrasi logam mulia yang baik. Ketika pasta mengering, nanopartikel emas itu akan mulai tampak ungu. Selanjutnya campuran tersebut siap untuk langkah terakhir. Jadi disinilah akhir dari sedikit keajaiban terjadi, di mana mikroba akan dibakar, dan selanjutnya hanya meninggalkan bagian logam dari emas. Dibutuhkan 1 minggu untuk mengekstrak 150 gram emas dari 1 ton papan sirkuit. Pendiri perusahaan Mint mengatakan, semakin sulit untuk menambang logam mulia dari bumi. Tambang emas besar secara harfiah akan menghasilkan 3 gram sampai 4,5 gram emas dari 1 ton batu. Jumlah limbah elektronik yang dihasilkan secara global telah meningkat terus selama beberapa dekade terakhir. Jika tren tersebut berlanjut, kemungkinan pada tahun 2050, kita harus berurusan dengan 110 juta metrik ton limbah elektronik setiap tahun. Aktivis Jim Puckett telah menghabiskan lebih dari 25 tahun melacak bagaimana limbah elektronik berakhir di lingkungan kita. Ribuan orang di seluruh dunia mencari nafkah dengan mengekstraksi tembaga dari limbah elektronik dengan cara membakarnya. Menghirup asap pada proses tersebut bisa merusak paru-paru dan meningkatkan risiko mereka untuk terkena kanker dan penyakit lainnya. Penelitian lain telah menemukan bahwa tempat pembuangan limbah elektronik yang besar bisa mencemari air, tanah, dan tanaman. Tujuan jangka panjang Mint adalah untuk membuatnya mudah dan menguntungkan untuk memproses pengolahan limbah elektronik mereka secara lokal. Perusahaan ini merencanakan fasilitas skala penuh di Australia dan Inggris. Pabrik yang lebih kecil di Auckland, Selandia Baru, dibangun untuk menunjukkan bagaimana proses Mint bekerja. Dalam pabrik tersebut bisa memproses sekitar 1 metrik ton papan sirkuit per minggu. Tidak puas di situ, mereka membangun pabrik lain di Australia, yang akan memproses 10
metrik ton per hari. Jumlah tersebut baru mengcover sekitar 1% dari semua limbah yang Australia hasilkan setiap tahun. Jumlah karyawan yang kecil akan memiliki keterbatasan kontak dengan limbah elektronik dan menjaga mereka aman dari terpapar senyawa beracun. Namun, bahkan jika Mint dapat mewujudkan mimpinya yaitu dengan membangun pabrik di setiap kota besar, para pendiri menghadapi masalah lain yang benar-benar di luar dari kendali mereka, yaitu limbah elektronik secara umum semakin kurang dari waktu ke waktu sebagai komoditas. Produsen elektronik kini belajar membuat gadget dengan lebih sedikit kandungan emas di dalamnya. Akhirnya tim Mint sedang meneliti jenis limbah lainnya yang dapat mereka jalankan melalui proses ini, seperti suku cadang mobil. Adapun untuk memecahkan masalah limbah elektronik global, Jim Puckett tetap skeptis bahwa segala bentuk daur ulang adalah jawabannya. Kebanyakan perusahaan yang memproduksi elektronik, sebagian besar tidak memiliki insentif untuk merancang produk yang dapat didaur ulang.